Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin roti manis dengan bahan yang simple, tanpa telur dan tanpa gula pasir, dan ini prosesnya cuma 1 kali proofing. Dan untuk hasil rotinya sendiri, empuk, lembut, seratnya halus, bagian atasnya tuh kokoh dan cantik banget. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah atau bowl. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 4 gram ragi instan. Aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah mulai tercampur rata, beri cekungan di tengah-tengahnya. Tambahkan 80 gram air dingin. Dan ini bahan utamanya yaitu 100 gram kental manis. Kental manis sendiri memiliki kandungan sukrosa, susu bubuk full cream, dan juga buttermilk bubuk, jadi akan membuat roti teman-teman itu jauh lebih lembut. Kemudian kita aduk sampai agak tercampur, dan kalau udah agak tercampur seperti ini bisa teman-teman perhatikan adonannya agak sedikit kering. Ini nggak apa-apa, langsung aja kita tambahkan dengan 30 gram margarin atau teman-teman bisa ganti dengan butter. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Aduk sampai margarin dan garamnya agak tercampur. Nah, kalau udah mulai agak tercampur, bisa kita ulen pakai tangan sampai kalis elastis atau bisa di mixer untuk mempermudah pekerjaan kita. Ini langsung aja Umi mixer pakai handle yang spiral. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit sampai tekstur dari adonannya menjadi kalis dan elastis. Ciri-ciri adonannya sudah kalis, dia terlihat mengumpul di bagian tengah-tengah dan tidak menempel di wadah. Dan kalau teksturnya udah mulai halus dan licin seperti ini, bisa langsung kita cek untuk keelastisannya. Dan cara ngecek keelastisan ini gampang banget ya. Kita ambil sedikit adonan, dan sebelumnya ini tangan Umi udah Umi lumuri dulu pakai margarin. Kemudian ini kita rentangkan secara perlahan-lahan sambil agak digoyang-goyang kayak gini. Dan kalau udah timbul lapisan tipis atau membran tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah kalis dan elastis. Nah, ini adonannya udah bagus banget ya, ini siap untuk kita gunakan. Pertama, lumuri tangan dengan margarin, kemudian kita bulatkan adonan. Untuk tekstur dari adonannya sendiri, ini udah lembut dan lentur banget. Nih, kelihatan banget ya, adonannya tuh lembut terus halus banget. Selanjutnya ini kita pindahkan ke alas kerja dan kita bagi-bagi jadi beberapa bagian. Di sini adonannya Umi bagi jadi 8 bagian, dan kalau ditimbang masing-masing adonan itu beratnya kurang lebih 59 sampai 60 gram. Setelah dibagi-bagi, selanjutnya kita ambil satu bagian adonan. Kita pipihkan bagian samping-sampingnya, jadi di bagian tengahnya itu masih terlihat menonjol atau terlihat ada gundukan. Kita tambahkan selai coklat di tengah-tengahnya. Di sini Umi pakai selai coklat Nutella. Teman-teman bisa pakai selai coklat kesayangan teman-teman atau bisa juga pakai selai strawberry ataupun blueberry. Kalaupun teman-teman nggak mau dikasih isian, itu juga nggak apa-apa banget. Ini rotinya udah manis dan enak banget. Selanjutnya rekatkan bagian bawah adonan sampai tertutup rapat supaya coklatnya nanti nggak keluar-keluar ya teman-teman. Kemudian kita rounding kembali sampai bentuknya bulat dan bisa kita sisihkan. Kita lakukan sampai semua adonannya diisi dan dibulatkan. Ini diulangi lagi ya. Caranya kita pipihkan bagian samping-sampingnya jadi bagian tengahnya itu agak menonjol. Kemudian kita isi dengan selai coklat. Kemudian rekatkan setiap sisi adonan. Selanjutnya dicubit-cubit sampai benar-benar tertutup rapat ya teman-teman. Ini wajib banget tertutup rapat supaya nanti saat mengembang coklatnya tuh nggak keluar-keluar. Setelah dipastikan udah benar-benar tertutup rapat, selanjutnya kita rounding supaya bentuknya bulat dan permukaannya mulus. Nah, semua adonannya udah diisi dan dibulatkan, selanjutnya kita siapkan loyang.
Di sini Umi pakai loyang bolu yang bagian tengahnya ada lubangnya. Ini tuh diameternya 20 cm dan loyangnya sudah Umi oles pakai margarin. Selanjutnya kita susun adonan di atas loyang. Dan kalau udah disusun rapi kayak gini, selanjutnya adonannya bisa kita istirahatkan atau kita proofing selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 80%, atau lama proofingnya bisa disesuaikan aja dengan suhu sekitar. Nah, ini adonannya udah Umi istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Adonannya udah mulai gembul-gembul kayak gini ya teman-teman. Udah mengembang 80%. Selanjutnya ini kita oles bagian permukaannya pakai susu evaporasi. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai susu cair full cream. Dan sebelum adonannya di oven, pastikan dulu ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius atau bisa disesuaikan aja pakai oven masing-masing. Nah, kalau suhu ovennya udah stabil, baru kita masukkan adonan. Selanjutnya kita oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit dengan api atas bawah. Nah, sebaiknya loyangnya kita letakkan di rak paling bawah aja ya teman-teman supaya bagian permukaannya itu nggak gampang kecoklatan. Dan setelah di oven selama kurang lebih 30 menit, ini loyangnya Umi pindahkan di rak paling bawah. Selanjutnya di oven selama kurang lebih 10 menit dengan api bawah aja dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, kalau dari awal udah diletakkan di rak paling bawah, langsung aja di oven di suhu 175 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai permukaannya berwarna kecoklatan. Dan setelah Umi oven selama total kurang lebih 40 menit, ini rotinya udah mateng, warnanya cakep banget. Karena tadi sebelum di oven sudah Umi oles pakai susu evaporasi, jadi ini permukaannya sangat mengkilap ya teman-teman. Beda kalau teman-teman olesnya pakai susu cair full cream. Bisa teman-teman perhatikan udah mengkilap banget padahal belum dioles apapun. Selanjutnya dalam keadaan ini masih panas-panas, langsung aja kita oles pakai susu evaporasi. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ganti pakai margarin atau butter. Dan setelah dioles, ini warnanya jauh lebih mengkilap. Aromanya juga lebih wangi dan tekstur rotinya lebih moist. Selanjutnya kita keluarkan rotinya dari loyang dan karena tadi udah Umi oles pakai margarin jadi ini mudah ya untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita pindahkan di piring. Nah ini dia jadinya. Roti manis tanpa telur, tanpa gula dan cuma 1 kali proofing tapi hasilnya empuk dan lembut banget. Kalau teman-teman lihat dari permukaannya ini kelihatan kokoh banget ya, tapi bagian dalamnya ini super duper lembut banget. Kalau dibelah, seratnya itu halus dan bagus banget. Tuh, ini bisa teman-teman perhatikan ya, halus, lembut. Ini ringan banget teman-teman bagian dalamnya, lembut selembut kapas. Dari pegangannya aja, ini udah kelihatan kalau rotinya ini bener-bener super duper lembut banget. Nggak nyangka banget ya, roti tanpa telur dan cuma 1 kali proofing, tapi hasilnya bisa selembut ini. Dan untuk rasanya, ini tuh udah manis teman-teman meskipun tanpa gula, karena kan kita pakai susu kental manis yang udah ada kandungan sukrosa atau gulanya. Jadi simple banget ya, cuma pakai 1 bahan utama yaitu kental manis, itu sudah mengandung susu bubuk full cream, kemudian ada buttermilk yang bikin rotinya tuh super lembut meskipun tanpa telur. Selain dibikin roti sobek kayak gini, teman-teman juga bisa kreasikan jadi roti manis yang kecil-kecil. Bisa juga untuk roti tawar ataupun roti sisir. Jadi ini fungsinya bener-bener banyak banget ya. Dikasih isian coklat kayak gini juga enak banget. Ini Umi pakai selai Nutella, jadi rasanya tuh enak banget. Tuh, Umi tuh nggak nyangka banget, seratnya tuh bener-bener halus dan bagus banget. Terus teksturnya tuh ringan banget teman-teman. Asli seneng banget nemu resep ini, resep yang simple tapi bikin rotinya tuh super duper lembut. Nah gimana teman-teman, ada yang tertarik mau cobain nggak? Kalau menurut Umi ini sih wajib banget dicobain supaya teman-teman tahu rasa dan tekstur dari roti ini. Jadi nanti teman-teman tuh pasti akan paham kalau Umi bilang roti ini tuh teksturnya tuh ringan, itu ringannya itu seperti apa. Nanti teman-teman bakalan tahu kalau teman-teman udah cobain sendiri.
Dan itu dulu ya resep dan tutorial yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.